kolom chat room menu. Webinar ini adalah milik pelatihan RCK Consulting dengan nama pelatihan teknik mendapatkan pelanggan dalam bidang jasa, teknik menghadapi calon pelanggan penjualan online, teknik merubah image diri, teknik menghadapi keluhan pelanggan, dan juga teknik komunikasi via telepon. Webinar ini akan dilaksanakan dalam satu arah, jadi hanya narasumber yang akan berbicara, maka dimohon kepada para peserta untuk mematikan mic dan juga di-mute suara audionya. Kemudian nyalakan juga kamera depan di laptop atau di handphone, kemudian lakukan screenshot untuk bukti webinar yang kalian ikuti kali ini. Bagi peserta yang salah kamar webinar, harap untuk segera meninggalkan Zoom Meeting ID ini dengan mengklik tombol N dan juga klik Leave Meeting. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 20 menit untuk satu sesinya maksimal 100 peserta. Sudah jelas ya? Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Miss Suci, Senior Trainer dari RCK. Saya ucapkan selamat datang kembali kepada rekan RCK. Untuk webinar kali ini saya akan memberikan beberapa penjelasan dan juga mungkin sedikit gambaran dari keseluruhan teknik pelatihan yang sudah RCK sediakan untuk rekan RCK. Dan kemudian nanti akan kita coba sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan contoh-contoh yang biasa kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Oke, dan juga nanti saya akan men-share screen untuk rekan arsiken semua supaya lebih jelas dan juga lebih mudah untuk dipahami. Oke? Ya, sebentar ya, saya share dulu screen-nya. Oke, teman-teman, ini dia ya, bisa dilihat ya. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai teknik menghadapi calon pelanggan penjualan online. Gitu ya. Penjualan online ini saya yakin nih di antara teman-teman di sini pasti sudah ada yang pernah berjualan online atau minimal membeli barang secara online misalnya gitu ya, pasti sudah pernah kan? Apalagi sekarang udah banyak banget media-media yang sudah berjualan melalui online gitu ya. Jualan kayak makanan yang mungkin dulu kayaknya kalau online susah banget gitu ya, nggak mungkin deh kayaknya kalau online, tapi sekarang udah bisa. Seperti makanan yang suka di pinggir-pinggir jalan kita temui, misalnya cireng gitu ya. Ini cireng nih, wah udah banyak banget yang jual online nih, macem-macem lagi ya kan, jenisnya macam-macam banget gitu. Nah ini juga merupakan apa ya, suatu kesempatan sebetulnya untuk kita yang ingin memulai bisnis gitu ya, karena melalui penjualan online ini bisa mencakup beberapa konsumennya gitu ya, bisa bisa kita mulai dari teman-teman yang ada di kontak kita, kemudian yang ada mungkin nanti via Instagram misalnya gitu kan. Nanti di-share nih di Instagram, biasanya nanti follower kita yang akan melihat gitu ya. Cakupan untuk promosinya ini lebih luas gitu untuk penjualan online gitu ya. Nah, balik lagi kita ke unit pertama, yaitu pengenalan penjualan online atau e-marketing. Kurang lebihnya saya yakin teman-teman pasti sudah tahu ya, seperti apa sih penjualan online gitu ya. Nah, perkembangan jumlah pengguna internet yang semakin hari semakin bertambah ini juga membuat pangsa pasar internet di dunia, bahkan mungkin di Indonesia ini memang sangat menjanjikan gitu ya. Kita nggak usah capek-capek lagi dagang keluar rumah gitu ya, terus kita keliling-keliling ke setiap rumah, nggak perlu lagi tuh. Kita coba cukup foto, kita posting di media sosial kita, terus udah deh orang lain nanti ngelihat, nanti yang tertarik pasti akan ngechat kita gitu ya. Wah ini cirengnya berapaan nih misalnya gitu ya kan. Nah keuntungannya jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan kita harus misalnya berkeliling gitu ya. Itu kan lelah, belum lagi harus kepanasan, kehujanan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita jualan online, kita cukup diam di rumah, hanya mengandalkan foto atau mungkin video gitu ya. Dan juga beberapa review atau testimoni dari pelanggan-pelanggan kita yang lain yang sudah merasakan gitu ya produk yang kita buat ini seperti apa gitu ya. Udah deh kita tinggal nunggu aja orderannya gitu. Enak banget ya. Untungnya juga banyak ya kan. Nah, kemudian banyak juga nih bermunculan jadinya ya berbagai macam pihak untuk membangun bisnis online. Gak cuma jualan cireng nih, baju, sepatu, alat-alat rumah tangga gitu ya. Wah, banyak banget deh semua dari yang terkecil sampai yang terbesar juga kayaknya sekarang udah penjualannya udah melalui online semua gitu ya. Nah, kemudian
Umumnya, para pemain kecil ini menggunakan media yang bertarif menengah ke bawah, biasanya gratis, gitu ya. Kita kan maunya gratis ya, apalagi untuk memulai usaha nih. Biasanya pakai blog, kemudian masuk ke forum jual beli, misalnya di Facebook, atau misalnya kita bikin grup sendiri nih di WhatsApp, atau misalnya di Telegram misalnya gitu ya. Nah, nanti kita bikin grupnya, terus kita undang nih teman-teman yang ada di kontak kita untuk bisa melihat review dari produk yang kita jual misalnya gitu ya. Nah, sedangkan untuk pemain besar umumnya mereka lebih memilih media berbayar menengah ke atas, bahkan forum dunia yang berisikan penjual dari berbagai negara. Nah, ini biasanya konteksnya udah lebih luas nih. Biasanya kayak jualan misalnya buat yang para ibu-ibu nih atau wanita-wanita nih biasanya jualan tas yang bermerek gitu ya. Nah, cakupannya udah keluar negeri nih ya kan. Udah ekspor impor nih mainannya gitu kan. Nanti diposting di media sosialnya, kemudian nanti ada orderan baru diorderkan ke penyedia produknya tersebut di luar negeri. Nah, biasanya gitu ya. Kemudian media yang digunakan oleh para penjual online ini juga tidak baku atau bisa dibilang tidak menutup kemungkinan mereka bermain di media mana saja, mau itu di medsos gitu ya, via blog tadi atau via internet tadi gitu ya, atau misalnya mungkin menjajakan langsung gitu ya, itu juga bisa gitu. Oke. Selanjutnya adalah promosi penjual atau sales. Nah, alat-alat promosinya terdiri dari 5 macam. Biasanya kita melalui periklanan atau advertising. Ini segala bentuk penyajian dan juga promosi atas ide-ide, barang ataupun jasa yang mendapat imbalan dan tidak bersifat pribadi oleh sponsor yang telah diidentifikasikan. Nah, iklan ini biasanya ada sponsornya gitu ya. Sering kita lihat nih di televisi ya kan, di televisi ini iklannya udah banyak banget kan gitu, mengiklankan apa nih, produk apa nih, misalnya mie instan gitu, kemudian apalagi nih yang diiklankan gitu kan. Nah, nanti disponsori oleh siapa biasanya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau melakukan iklan secara pribadi bisa nggak? Tentu bisa, kita tinggal posting-posting aja tuh gitu ya. Kita posting-posting aja tuh di status-status WhatsApp kita misalnya gitu ya, di media sosial kita. Kemudian lakukan promosi penjualan atau sales promotion. Ini kiat-kiat insentif yang dirancang untuk mendorong pembelian suatu produk atau jasa tertentu. Biasanya nih, kita kan kalau mau searching-searching di all shop gitu ya, lihat nih ada beberapa produk yang sama. Misalnya menjual eh, apa ya, gelas misalnya gitu ya, atau tumbler gitu ya, jual tumbler nih. Tumblernya macamnya sama nih, tapi harganya beda-beda nih. Kemudian wilayah penjualan juga beda-beda. Nah, ini nanti akan menjadi apa ya, membuat kita sebetulnya sebagai pelanggan bingung ya, aduh mau yang mana nih, harganya yang murah tapi ini jauh nih, nanti kena ongkir nggak ya misalnya gitu kan. Terus tapi kalau misalnya nih ada promo-promo misalnya gitu ya, nih di toko yang A, toko online yang A misalnya mempromosikan jika membeli satu dapat satu misalnya gitu ya. Terus di toko yang B kalau beli satu free ongkir gitu, atau di toko yang ketiga misalnya beli satu dapat satu dan plus free ongkir misalnya itu ya. Promo-promo penjualan ini penting juga nih untuk menarik gitu ya, untuk menarik si konsumen atau si pelanggan untuk membeli produk yang kita jual gitu. Kemudian hubungan masyarakat dan juga publisitas. Ini suatu program yang dirancang secara beragam untuk mempromosikan dan juga menjaga kesan perusahaan ataupun produknya sendiri gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya eh, hubungan dengan si masyarakat ini dengan baik, misalnya tadi kita jadi nih beli tumbler, ternyata tumblernya ini bagus nih, diproduksi oleh perusahaan A misalnya gitu ya. Nah, nanti si pelanggan ini akan mempromosikan secara tidak langsung, wah kemarin habis beli tumbler nih, tumblernya bagus loh, kokoh banget misalnya gitu. Ini yang produksi perusahaan A misalnya gitu. Nah, itu nanti otomatis akan membawa citra tersendiri ya untuk si perusahaannya. Jadi dinilai perusahaan ini menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan juga baik gitu. Kemudian penjualan personal atau personal selling. Penjualan personal adalah interaksi tatap muka dengan jalan membuat presentasi, menjawab pertanyaan dan juga mendapatkan order. Misalnya kita mau jualan baju nih. Waduh, gimana ya caranya ya? Kita udah posting di media sosial tapi belum ada yang nyangkut nih pelanggannya. Wah, ya udah deh, kita lakukan penjualan personal. Kita chat nih, misalnya salah satu kawan kita, aduh kayaknya kemarin dia lagi cari-cari baju deh. Coba deh kita kirimin gambar nih. Kita kirimin gambar, misalnya. Guys, boleh dilihat nih, aku jualan baju nih.
ini baju daster kekinian loh, misalnya gitu kan. Warna-warnanya banyak banget, motifnya juga rame banget nih, banyak. Kalian bisa pilih yang mana aja yang sesuai dengan keinginan kalian, misalnya gitu kan. Kemudian nanti kan mereka bertanya, ini size-nya ada apa aja nih? Warnanya cuma ini aja nih, misalnya gitu ya. Nah, ketika kita mampu menjelaskan dengan baik dan antusias gitu ya, terus kita bisa akhirnya menggait mereka gitu untuk membeli produk kita, dan akhirnya nanti kita akan mendapatkan order itu gitu ya. Oke deh, aku mau deh misalnya yang size L ya, motifnya yang bunga-bunga misalnya gitu, warnanya warna pink misal gitu kan, enak kalau kayak gitu ya enggak. Nah, selanjutnya itu pemasaran langsung atau direct marketing. Pemasaran langsung adalah suatu bentuk dari alat-alat promosi yang menggunakan pesawat telepon, fax, kemudian email atau internet untuk berkomunikasi secara langsung atau mendapat tanggapan langsung dari konsumen. Gitu ya, biasanya kayak kita misalnya mengunjungi satu toko online shop via internet misalnya gitu kan. Nah, kita biasanya nggak banyak basa-basi ya. Kita langsung klik 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 mau yang mana gitu kan. Udah deh, tinggal kita tunggu transferan gitu kan. Kita transfer, nanti kita tinggal tunggu barangnya datang gitu ya. Lebih enak ya pemasaran langsung seperti ini karena tidak bertele-tele dan tidak banyak basa-basi gitu. Lebih cepat gitu kan, gerakannya tuh lebih cepat untuk membeli si produk tersebut. Nah, saluran utama pemasaran langsung. Pemasaran langsung ini atau direct marketing adalah sistem pemasaran interaktif yang menggunakan satu atau lebih media iklan untuk menghasilkan tanggapan dan atau transaksi yang diukur pada suatu lokasi. Nah, salurannya ini biasanya penjualan tatap muka, biasanya ada ibu-ibu nih di komplek ngumpul gitu ya. Terus kita punya produk, aduh, kita mau nawarin daster tadi nih, online udah, sekarang offline-nya deh, tatap muka langsung nih, bawa dasternya ke depan ibu-ibu itu. Misalnya lagi pada ngumpul nih sore-sore lagi ngobrol, Bu, ini saya mau nawarin daster loh, misalnya gitu ya. Ini dasternya bagus-bagus banget nih, motifnya kekinian banget. Ini lagi in banget nih Bu, sekarang di mana-mana lagi pada pakai ini, misalnya gitu ya. Motifnya banyak banget, warnanya juga banyak, saya sih jangan khawatir, pasti ada gitu kan. Nah, nanti kan mereka otomatis nanti akan tertarik, yuk coba lihat, pegang bahannya segala macam gitu kan. Seru ya kalau penjualan tatap muka seperti ini, lebih banyak interaksi gitu antara si penjual dan juga si pembelinya. Kemudian pemasaran melalui direct mail, kemudian pemasaran melalui katalog, telemarketing, melalui televisi, itu ya. Mie instan yang sudah kita kenal ya, sudah mungkin lebih dari 40 tahun, itu aja masih melakukan pemasaran melalui televisi ya. Apalagi kita misalnya untuk penjual online yang baru memulai nih. Jadi jangan malas dan jangan sampai lupa untuk melakukan iklan atau promosi gitu ya di media apapun yang kita gunakan dalam penjualan online gitu ya. Kemudian pemasaran melalui kios dan juga saluran online atau e-marketing. Oke, selanjutnya pemasaran online atau e-marketing ini merupakan suatu proses pemasaran yang menggunakan internet, di mana konsumen dapat memperoleh informasi produk, melakukan transaksi jual beli, dan mempromosikan produk yang dibeli. Enak banget ya kalau e-marketing. Malam-malam kita searching dulu nih, kira-kira apa yang akan kita beli ini produknya. Kalau udah masukin keranjang ya kan biasanya gitu ya, masukin keranjang, terus nanti besok pagi di check out deh biasanya gitu kan. Nah, kita bebas memilih produk apapun yang kita inginkan karena di situ sudah tertera informasi tentang produknya masing-masing. Misalnya di toko A, informasi produknya adalah A, B, C sampai Z misalnya kita dijelasin secara detail. Kemudian di toko B juga sama. Nanti kita hanya tinggal memilih kita perlunya yang mana, kita butuh yang mana, yang sesuai dengan keinginan kita yang mana gitu kan. Kalau udah sesuai masuk keranjang, besok check out gitu kan. Nah, untuk pemasaran online ini yaitu terdiri dari connectivity bisnis berbasis layanan akses internet kepada pelanggannya, kemudian konteks bisnis memberikan layanan dengan berupa informasi dan juga hiburan. Konten bisnis memberikan layanan dengan basis berupa teks atau gambar sebagai inti bisnisnya. Ini yang sering kita lakukan ya biasanya ya. Kirimin teks-teks, kemudian gambar-gambar dari produk yang akan kita jual. Kemudian communication layanan, komunikasi berbasis internet dengan menggunakan media interaktif. Kemudian komunikasi bisnis, ini membangun komunikasi digital dengan media message, kemudian board, web chat, kemudian penyedia webmail dan juga yang lainnya. Dan yang terakhir adalah commerce model, bisnis yang melakukan aktivitas bisnis berbasis internet. Intinya sih untuk pemasaran online ini basisnya adalah internet gitu ya, menggunakan internet semuanya juga gitu. Oke, selanjutnya ini akan ada manfaat dan juga hambatan dalam melakukan transaksi online. Pernah nggak dialami sama rekan Arsy kayak di sini?
saya yakin pernah ya. Misalnya nih, kalau kita yang sudah saya jelaskan tadi, kita tinggal pilih-pilih produk itu mudah banget, gampang banget buat kita pilih produk, benar nggak? Masukin keranjang atau masukin troli, besok kita langsung check out misalnya gitu kan. Nah, kemudahan ini dapat dirasakan oleh pelanggan dalam memesan produk ini bisa sampai 24 jam sehari. Nggak ada nih istilah toko tutup, benar nggak kalau di online, ya kan? Nah, untuk melihat-lihat produknya, kita bebas melihat kapanpun 24 jam sehari, mau setiap hari pun dilihat silahkan gitu kan. Tapi kalau misalnya tokonya offline itu kan ada jam kerjanya gitu ya, seperti kantoran gitu ya, misalnya bukanya jam 8 nanti tutupnya jam 8 malam misalnya gitu, buka jam 8 pagi tutup jam 8 malam, ya udah di luar jam itu kita nggak bisa nih datang ke tokonya untuk melihat produknya gitu kan. Tapi kalau secara online mau tengah malam pun atau sampai dini hari kita sampai begadang pun melihat produk itu kita masih bisa lakukan gitu ya. Nah, kemudian pelanggan tidak harus pergi berkendara, cukup di rumah aja. Aduh, sambil leye-leye, sambil tiduran enak banget kan ngeliatin produk-produk yang akan kita beli. Kemudian tidak perlu repot-repot mencari tempat parkir, memeriksa barang-barangnya gitu ya. Dan penggunaan internet ini untuk zaman saat ini gitu ya, untuk sekarang ini amat sangat mudah tergolongnya ya. Kemudian informasi. Para pelanggan dapat memperoleh setumpuk informasi komparatif tentang perusahaannya, tentang produknya, dan juga pesaingnya tanpa meninggalkan kantor ataupun rumah. Sambil rebahan, enak banget kan, sambil lihat-lihat gitu. Kemudian perbincangannya juga lebih sedikit, apalagi kalau yang di marketplace ya. Ini udah enak banget, tinggal klik, 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 selesai tanpa ada perbincangan gitu ya. Termasuk seperti misalnya pemilihan warna, size-nya, kemudian corak atau segala macamnya itu sudah tertera. Biasanya sudah mereka siapkan checklist-checklistnya gitu ya. Mau yang mana aja nih yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Selanjutnya, ada juga selain kemudahan tentu ada hambatannya. Biasanya ada gangguan nih. Biasanya banyak konsumen merasa terganggu dengan peningkatan jumlah penjualan yang agresif. Biasanya sikut-sikutan nggak ya? Mungkin ya. Senggol kanan, senggol kiri gitu kan. Nah, gangguannya mungkin seperti ini ya. Jadi banyak yang menawarkan produk yang, wah, siapa nih yang paling murah-murah? Kita kan carinya yang murah-murah terus ya, tanpa kita pikirkan dulu nih kualitasnya. Biasanya kalau apalagi kalau kita kaum hawa ya ngelihat murah diskon, wah itu udah pasti mata kita wah berbinar-binar sekali melihatnya, benar nggak? Nah, ini dia yang menyebabkan mungkin nanti akan adanya jumlah penjualan yang agresif gitu ya. Kemudian adanya ketidakadilan, biasanya mengambil keuntungan dari pembeli yang impulsif atau yang kurang canggih. Biasanya ini cuman ya udah deh dipasarinnya segitu aja, nggak tahu nih ternyata di marketplace tersebut misalnya ada kayak promo diskon atau free ongkir, ini seperti apa ya caranya gitu. Misalnya kita nggak tahu nih gitu kan, kurang canggih nih dalam memahami promo-promo yang ada di marketplace ini, caranya seperti apa kita nggak tahu misalnya gitu ya. Nah, nanti pengakuan harga yang besar-besaran dalam batasan waktu yang tertentu juga ini nanti akan menimbulkan ketidakadilan terhadap si penjual gitu ya. Kemudian ada juga penipuan dan juga kecurangan. Ini sering banget ya, sering kita temui nih akhir-akhir ini, apalagi di masa pandemi ya. Banyak banget akun-akun yang fiktif gitu kan, penjualan online berikut testimoninya, tapi ternyata itu isinya adalah fiktif atau bohong gitu ya. Kita udah pilih nih mau beli pakaian misalnya gitu ya, kita udah transfer, ternyata setelah 2 sampai 3 hari ditunggu ternyata tidak ada konfirmasi dari si penjual, barangnya juga tidak datang gitu ya. Nah, otomatis kita nanti secara tidak langsung ini kita sudah tertipu gitu ya. Padahal kita sudah udah ngerasa kayaknya wah ini akunnya bener nih kayaknya gitu ya, tapi ternyata kita masih kecolongan juga nih. Ternyata kita sampai akhirnya bisa ditipu juga nih sama si penjual tersebut gitu ya. Nah, ini udah banyak banget nih. Jadi harus hati-hati. Kita juga harus cerdas dan juga cermat ya dalam memilih gitu ya toko online mana yang sekiranya memang bisa dipercaya gitu ya. Kemudian adanya pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi merupakan masalah kebijakan publik. Biasanya menggunakan pengetahuan ini untuk mengambil keuntungan secara tidak adil dari pelanggan. Biasanya nih nomor-nomor ini, misalnya kita udah masuk nih ya nomornya kan, kita WA nih, kita udah transfer, ini bukti transfernya misalnya gitu ya. Nah, otomatis kan nomor kita sudah ada di mereka ya. Biasanya suka ditawarkan nih dana pinjaman murah atau apalah ya gitu-gitu kan, suka ada yang masuk ya, banyak SMS yang atau message-message di WA pun atau di chat gitu ya atau di direct mail, ini biasanya suka ada promo-promo nggak jelas gitu ya, yang kita nggak harapkan ternyata datang gitu kan, nawarin
kredit pinjaman, nawarin produk pelangsing, nawarin produk kecantikan dan segala macam itu udah banyak banget gitu ya. Jadi ada sedikit pelanggaran privasi ini dalam transaksi online atau e-marketing ini. Kemudian yang terakhir adalah tahap-tahap proses keputusan pembelian konsumen. Biasanya dimulai dari pengenalan kebutuhan dulu, kemudian pencarian informasi nih dari marketplace mana saja yang ingin dicari gitu ya. Kemudian evaluasi alternatif, kemudian melakukan pembelian, konsumsi, dan kemudian nanti akhirnya ada evaluasi setelah pembelian. Apakah produk ini sudah memuaskan atau belum misalnya gitu. Oke. Oke teman-teman, untuk proses atau penjualan e-marketing ini dicukupkan. Pengenalan penjualan e-marketing ini sampai di sini saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan harapannya nanti bisa teman-teman terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jangan malu untuk memulai melakukan penjualan online apapun bisa ya. Posting aja dulu, cobain aja dulu. Nanti juga pasti ada yang tanya. Kalau udah ada yang tanya, biasanya nanti akan order gitu. Penasaran nih pengen coba apalagi soal makanan udah otomatis nggak akan ada yang nolak deh kalau urusan makanan, bener gak? Pasti nanti tertarik gitu ya ngelihat apalagi misalnya wah menggugah selera, wah itu udah pasti banget ada yang nanti akan order gitu. Harus positive thinking ya kan. Oke, jangan lupa nih masih dalam masa pandemi teman-teman, jaga kesehatannya, kemudian jangan lupa 3M ya, menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. Oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, salam progres.